Halo, selamat datang di DAC Channel. Kali ini saya mau sedikit mereview dan mengunboxing TV LG dengan seri 43 UKI 8000. Untuk ukuran TV-nya sendiri ini 43 in. Di sini sudah ada beberapa keterangan, ada real 4K, terus ada Alpha generasi 5, terus ada keterangan juga yang namanya AI prosesor 4K, Ting AI WebOS. Nanti kita juga akan bahas sedikit terkait spesifikasi, kemudian untuk fiturnya apa saja, dan untuk bawaan dari TV ini teman-teman. Rungsing wae. Si jenenge Boninyo. Kok jenenge kae? Niki kok somok-somok nang sana. Ini terekam nang video apa? Itu ya. Ini kita unboxing teman-teman ya. Kita di sini sudah ada kabel power ya. Kabel powernya ini pisahan. Ini ada kaki TV dua yang jelas sudah ada bawaan teman-teman. Ya. Nah, di sini juga ada bawaan kartu garansi, buku petunjuk sama remote-nya teman-teman. Nanti kita buka sekalian. Untuk remote-nya dia sudah pakai remote magic. Ya, jadi yang jelas dia sangat responsif. Kemudian ini ada kabel bawaan juga. Kabel bawaan baterai bawaan teman-teman. Ada buku petunjuk, panduan pengguna ya. Ini yang bahasa Indonesia teman-teman. Kemudian yang jelas yang paling penting itu kartu garansi. Nah, kartu garansi ini wajib teman-teman cek ya. Ketika teman-teman beli produk apapun itu pilih produk yang memiliki kartu garansi resmi. Semua produk elektronik pasti punya kartu garansi, tapi apakah kartu garansi itu resmi? Tentunya kartu garansi resmi itu disertai nota pembelian plus data isi konsumennya ini ada. Dan juga ada yang namanya cap toko ataupun stempel, itu baru yang dinamanya dinyatakan garansinya resmi teman-teman. Nah, ini tampilan dari TV LG UKI 80 atau bisa disebut UKI 8000. Untuk TV ini yang saya jelaskan tadi ya, ketika kita mau unboxing, dia sudah smart TV dan dia sudah 4K UHD, terus ada sistem iThink juga, dan dia ada di prosesor terbaru itu Alpha generasi 5. Nah, jadi Alpha generasi 5 itu prosesor terbaru teman-teman ya. Ya, sebenarnya dari tahun 2022 dia sudah ada. Untuk prosesornya ini tentunya ibarat kata itu otak, ataupun otak, semakin otaknya pintar otomatis semakin kerja TV-nya itu baik ataupun bagus. Dia di 4K per 60 fps teman-teman. Jadi sangat bagus ya untuk TV dengan ukuran 43 in. Di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk frameless-nya dia tipis. Cuma saja untuk frameless-nya sendiri itu dari panel layar ini nggak full ke pinggir sini teman-teman. Di pinggir sini itu ada bezel ya, yang tipis, yang terbuat dari metal, fungsinya untuk melindungi panel layar di sisi-sisinya. Kemudian ini ada kaki TV-nya teman-teman. Dia ini bahannya plastik ya, tapi plastik yang tebal. Untuk tombol powernya sendiri ini di tengah ya, tengah pas ada di bawah tulisan LG. Nah, ketika kita pencet dia keluar. Dia cuma satu tombol, jadi ketika mau pindah ke area sini ditekan satu persatu. Nah, ketika sudah sampai sini nanti dia bisa ditahan. Keluar volumenya teman-teman. Nah, di sini sudah ada keterangan untuk tipenya 43 UKI 8000 PSC, kemudian daya AC-nya 100 sampai dengan 240 volt. Di 50 per 60 Hz 110 watt, dan daya tipikalnya 73 watt.
untuk dibuatnya di Indonesia ya, dia masih resmi dari PT LG Electronics Indonesia. Jadi memang TV ini masih diproduksi di pabrikan LG, karena ada beberapa TV yang kita ketahui itu diproduksi dari pabrikan lain dan hanya di branding saja. Dan di sini untuk kabel power ACI-nya dia bisa dilepas. Nah, jadi suatu saat siapa tahu kabel powernya rusak, dia bisa dibeli secara terpisah teman-teman. Dan di sana ada potnya ya, nanti kita lihat ke sebelah sana untuk potnya apa saja yang tersedia. Dan ini ada 4 lubang bracket ketika teman-teman mau memasang TV ini di tembok. Kita mau lihat untuk pot bawaan dari TV LG UKI 80 ini teman-teman. Di sini ada antena ya, antena yang biasa, digital ataupun analog. Ini ada antena satelit atau yang sering kita bilang itu parabola. Di sini ada 3 HDMI ya, HDMI 1, HDMI 2, ini di sini ada HDMI 3. Kemudian ini ada kabel optical, ada USB 2, ada LAN, dan untuk USB satunya di sini teman-teman. Nah, untuk HDMI 2 ini ada keterangan IRC atau ARC teman-teman. Nah, jadi HDMI 2 ini berbeda dari HDMI 1 sama HDMI yang 3 ini. Nah, perbedaannya apa teman-teman? Jadi ketika mungkin teman-teman punya home theater di rumah dan ketika teman-teman mau nonton sebuah film melalui YouTube yang ditampilkan oleh TV ini, nanti teman-teman bisa menyalurkan HDMI ARC 2 ke home theater di rumah. Untuk keluaran suaranya itu ada di home theater. Begitupun sebaliknya, misalkan teman-teman mau menyetel sebuah video di home theater, terus untuk tampilan gambarnya bisa melalui TV ini melalui ARC. Berbeda dari HDMI 1 dan 3 itu cuma dari home theater ke TV teman-teman. Misalkan teman-teman mau nonton film melalui home theater, itu bisa melalui home theater ke TV. Tapi misalkan mau nonton dari TV ini, misalkan nonton YouTube, suaranya mau keluar ke home theater pakai HDMI 1 ataupun HDMI 3 itu nggak bisa. Jadi harus pakai yang HDMI 2 ini. Makanya untuk TV seri LG yang ini UKI 80 itu sudah nggak ada yang namanya RCA teman-teman, RCA yang 33. Makanya untuk gantinya ini sekarang pakai HDMI. Kalau untuk RCA 33 sekarang udah jarang sekali ya ditemukan, ke seperti stopbox masih ada ataupun DVD masih ada, tapi kebanyakan DVD dan stopbox sekarang itu sudah menggunakan HDMI. Dan yang jelas untuk TV ini dia juga sudah support Bluetooth, kemudian dia juga sudah digital TV di generasi yang terbaru yaitu DVB-T2. Tentunya dia sudah ada yang namanya sistem upscaling, dimana kalau yang kita tahu Samsung itu punya yang namanya Crystal Processor 4K, dimana fungsinya untuk memperbaiki kualitas gambar ataupun suara yang mungkin kualitas gambar yang tadinya kita mau tonton itu HD, dia akan diproyeksikan menjadi kualitas gambar 4K. Begitupun di TV LG ini dia sudah juga bisa upscaling ya, dari gambar yang Full HD ataupun HD bisa dimaksimalkan gambarnya menjadi kualitas gambar 4K. Kalau untuk layarnya sendiri dia sudah menggunakan IPS panel ya. IPS panel seperti biasa. Untuk IPS panel ini menjadi salah satu favorit dari LG untuk jenis layarnya sendiri. Nah, sebenarnya untuk IPS panel dan FA panel itu dari segi keawetannya nggak jauh berbeda teman-teman. Kalau teman-teman beli produk TV yang promotornya mengatakan IPS panel jauh lebih enak ketika mereka lihat dari samping, kan ini sangat jelas ya dari samping, dia nggak membayang sama sekali. Ini di HP teman-teman, kalau
melihat secara langsung akan terlihat lebih jelas. Nah, itu karena dia horizontal untuk molekulnya. Kalau FA panel kan vertikal. Nah, itu makanya dia dari samping jauh lebih kelihatan. Nah, di sini sudah ada beberapa aplikasi yang disematkan oleh TV ini. Ada beberapa seperti YouTube, WTV, IKY, ada Netflix juga. Dan di sini masih ada beberapa aplikasi yang bisa ditambahkan. Nah, yang seperti saya sering jelaskan, untuk Smart TV sekarang mereka masih bisa menambahkan beberapa aplikasi lain. Ya. Walaupun jumlah aplikasinya nggak sebanyak seperti Android TV ataupun Google TV. Ini untuk sistem operasinya sendiri dia menggunakan WebOS, di mana LG memang menciptakan WebOS khusus untuk televisi yang mereka buat. Nah, kalau Samsung kita ketahui ada OS Tizen ya, dan LG ada WebOS. Mengapa tampilan LG sama Samsung beda? Karena sistem operasinya juga beda ataupun softwarenya. Kalau mungkin teman-teman lihat ya, Android TV ataupun Google TV, entah itu merek apapun, pasti untuk tampilan dan sistem operasinya itu sama, hanya cuma beda merek saja. Tentunya ketika mereka menciptakan sebuah sistem operasi sendiri, jelas ada keunggulannya teman-teman. Tentunya performa yang mereka tawarkan untuk TV LED ini jauh lebih bagus. Dan untuk remote Magic-nya sendiri dia sudah wireless. Teman-teman mau hadap ke atas ataupun mau terhalang oleh badan ataupun mau menghadap ke bawah, ke kanan ya, dia masih sangat bisa. Ataupun mau di belakang saya nih masih bisa berfungsi dengan baik. Kita mau lihat untuk kualitas gambar dan kualitas suaranya sendiri. Yang saya senang dari remote-nya itu dia Magic teman-teman, remote Magic. Jadi ketika kita mau milih program ataupun apa, dia lebih mudah. Nah, ketika kita mau ngetik judul, ketika kita menggunakan tombol seperti ini agak sedikit susah teman-teman. Tapi kalau menggunakan remote Magic Nana, ini akan jauh lebih cepat. Nah, wah, termor nih tangan saya, grogi teman-teman. D. Mau. Nah, ini kita sudah di demo 4K. Kita akan coba lihat di kualitas videonya. Nah, di sini itu bisa sampai 4K, dimana 2160. Nah, untuk 4K sendiri di format YouTube ini tergantung dari video yang mereka upload ke YouTube, sudah sampai Full HD ataupun dia sudah bisa sampai 4K seperti demo ini. Di sini sangat terlihat bagus untuk kualitasnya, padahal kita baru menyetelnya di resolusi yang Full HD. Tentunya ketika kita mau pindah ke 4K ataupun yang sangat optimal, ini perlu perangkat koneksi internet yang baik. Selain itu, kita mau mencoba kualitas dari speaker TV LG ini. Ini untuk speakernya sendiri dia sudah Dolby. Speaker kualitas Dolby menjadi salah satu favorit ya bagi beberapa merek TV saat ini. Nah, ini saya menggunakan tombol yang biasa ya, agak sedikit susah menggunakan Magic Remote-nya karena saya nggak terlalu terbiasa teman-teman.
Jadi itu sedikit dari kualitas gambar dan kualitas suara dari TV LG ini. Dan ketika teman-teman mungkin cari ya perangkat TV yang ingin diperuntukkan bermain game PS5, tentunya TV Uki 80 ini menjadi salah satu yang recommended buat teman-teman pilih, karena yang jelas untuk bermain game dia sangat mumpuni walaupun dengan menggunakan PS5. Ada salah satu kekurangan menurut saya dari TV LG ini, di mana masa garansinya yang terbilang singkat, yaitu cuma memiliki garansi servis spare partnya 1 tahun dan garansi panelnya 1 tahun. Berbeda dari TV merek lain di mana mereka menawarkan garansi yang jauh lebih lama. Nah, yang ini pasti teman-teman udah tunggu-tunggu ya. Untuk harganya sendiri ini di sekitaran harga 4 jutaan. 4 jutaannya tuh lebih sedikit ya, nggak sampai 4,5 malah. Nah, ini bocoran sedikit dari saya. Nanti untuk link pembelian saya tulis di kolom deskripsi. Untuk harga bisa sewaktu-waktu berubah, dan untuk informasi ini, untuk harganya sendiri atau promonya sendiri itu berakhir di tanggal 31 Maret 2023. Jadi sekian video pada kali ini. Jika mungkin ada informasi yang salah dari saya harap teman-teman bisa bantu komentar di kolom bawah ini agar kita terus sama-sama belajar, dan saya akan memperbaiki segala kekurangan dari video saya. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kemudian bantu share video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.